Pemirsa Cokro TV, acara kali ini spesial karena saya punya kesempatan dan kehormatan ngobrol dengan Dr. Kartini Syahrir, seorang antropolog yang sebenarnya lebih lengkap dari itu, penulis novel. Nah, ini novel terbarunya, Ragam Nisi Marian. Ini saya beruntung sudah mendapatkan tanda tangan, tuh kan. Terus juga beliau mantan duta besar, kemudian aktif juga di politik, ketua Dewan Kehormatan Relawan Pandawa 5 ya, Buker ya, Prabowo Gibran. Selamat datang ke Cokro TV, Buker. Terima kasih. Ini justru kok selamat datang. Kami yang datang ke rumahnya Buker. Ini jadi kita syutingnya di rumah Buker nih, yang asri. Buker, saya ingin minta pendapat Buker ya tentang Pilpres yang kini sudah lewat nih. Kan kita sudah tahu kemenangan telak 02, kemudian Pilpres 2024 ini ada yang bilang ini yang Pilpres terburuk gitu ya, karena wah demokrasi terancam. Oh, terus kemudian macam-macam lah narasi, ada kecurangan. Nah, gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang ini demokrasi Pilpres ini justru bagus karena berbeda dengan 2 Pilpres sebelumnya, tidak ada polarisasi, tidak ada pembelahan. Kalau Buker sendiri melihat Pilpres ini dari perspektif budaya ya, dari perspektif antropologi gimana, Buker? Saya kira Pilpres 2024 ini ya, ini suatu Pilpres yang sangat menarik ya, dari segi plus minusnya. Ya, ini sangat menarik ya. Saya setuju dengan pendapat beberapa kalangan yang mengatakan ini Pilpres yang hampir tidak ada polarisasi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini Pilpres yang sangat curang. Ya. Tergantung dari mana kita melihatnya. Tapi setiap Pilpres saya kira selalu punya dinamika masing-masing ya di situ. Tapi hal yang menarik saya rasa begini. Untuk pertama kali barangkali kita bisa melihat bagaimana reaksi dari akar rumput. Bahwa akar rumput ini dengan local wisdom-nya, dengan kearifan lokalnya, ya, itu bisa mengantisipasi dan bagaimana mereka membuat sebuah keseimbangan, ya, dalam kultur politik yang ada. Ya. Mungkin hal ini tidak terbaca oleh elit-elit politik, ya. Elit-elit politik kita sebahagian besar ya, dengan segala hormat saya, selalu cenderung melihat dari perspektif mereka, tapi selalu mengatasnamakan rakyat. Kalau almarhum Pak Syahrir dulu mengatakan rakyat itu sebetulnya diperlakukan seperti istri kedua, ya kan? Ya, selalu ada diinjek-injek ya. Tapi pada saat yang sama disembunyikan, gitu. Ya. Jadi sebenarnya itulah nasib daripada akar rumput kita. Tetapi dengan berlalunya waktu, ya perubahan-perubahan kan kebudayaan itu adalah memiliki suatu hal yaitu dinamis, dia berubah. Ya. Kadang-kadang kita sendiri dari generasi seperti saya barangkali tidak terlalu menyadari bahwa sudah terjadi suatu perubahan besar seperti budaya milenial misalnya. Nah seperti sekarang, ya, saya tidak surprise melihat terjadinya kemenangan dari Prabowo Gibran. Ya, saya bahkan secara guyon mengatakan begini, waduh, ya hantaman-hantaman yang dilakukan, ya sikap yang menuduh, sikap yang begitu agresif terhadap kubu 02. Justru saya bilang menguntungkan pada Pandawa 5. Kerjaan kita nggak terlalu banyak jadinya. Ya kan? Ya. Karena pada saat itu ketika dilakukan, ya sebenarnya sudah terjadi suatu pergerakan. Ya. Tapi ini tidak bisa dilihat oleh barangkali kubu yang merasa akan kehilangan gitu. Tidak bisa dilihat itu. Jadi ada suatu sikap denial atau kalau tidak denial itu dikompensasi dengan suatu sikap yang menganggap bahwa kami lebih tahu, kami lebih benar, kami lebih mengerti gitu. Akar rumput itu lebih pandai daripada
yang pernah kita bayangkan. Karena akar rumput itu mempunyai kearifan lokal yang sudah puluhan tahun turun-temurun mereka pelajari untuk bisa survive, apakah menghadapi alam, apalagi cuma sekedar ya pesta politik. Ya. Jadi buat mereka misalnya ada pertanyaan yang mengatakan ya, loh kami sebagai partai ya perolehan suara kami besar sekali, tapi mengapa calon kami suaranya sangat kecil di pilpres? Di pilpres. Itulah keseimbangan budaya politik yang dilakukan oleh akar rumput. Rumahnya dia tidak tinggalkan, tetapi dia tidak setuju pada person-person yang ada karena dia menghormati orang tua, yaitu dalam hal ini saya kira ya adalah Prabowo yang dituakan, yang tidak pernah mengatakan apapun, hanya selalu membawa keteduhan. Ini kan yang ditangkap. Tapi ada faktor yang sangat penting di situ, yaitu faktor Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah yang dianggap berjasa betul. Bayangkan elektabilitasnya untuk Jawa itu hampir mencapai 80%. Kalau seseorang elektabilitasnya 80%, itu berarti dukungan akar rumputnya luar biasa. Nah, kalau itu yang mau diserang, itu sama namanya kita membenturkan diri kita kepada karang yang teguh. Ya. Jadi itu yang bagi saya menjadi sebuah pertanyaan di mana kearifan dari elit politik ini ya dalam menanggapi bagaimana akar rumput ini sudah mulai bergerak dengan kearifan lokal mereka sendiri. Nah itu kalau tadi terkait soal akar rumput yang bersuara ya, menyatakan diri dan ternyata ya kalau dalam istilah lain ada yang bilang silent majority gitu ya Bu ya, Buker ya. Nah itu kan kemudian terjadi abrasi suara di kalangan 03 dan 02 naik gitu kan. Nah terus Buker kan waktu itu juga dalam satu percakapan di grup lah gitu mengutip pernyataan Mr. Q. Mas Kodari tentang teori struktur suara kan, tentang bejana berhubungan. Jadi ini 02 dengan 03 ini bejana berhubungan nih. Kalau 03 makin nyerang, dia makin turun, 02 makin naik gitu. Itu sudah otomatis, hukum alamnya begitu. Iya. Karena dalam kehidupan kita itu kan kehidupan kita ini kehidupan yang berfungsi. Ya kan, seperti struktur tubuh kita. Ya, sebetulnya teori itu ada namanya teori struktural fungsionalisme. Kalau dalam antropologi. Dalam antropologi. Jadi itu saling berhubungan semua unit-unit yang ada dalam tubuh kita. Kalau salah satu unit itu sakit, dia akan mempengaruhi pada unit tubuh yang lain, organ yang lain. Dalam kehidupan, hal yang sama juga terjadi. Jadi kalau Mas Kodari mengatakan bejana berhubungan, saya mengatakan hubungan struktural yang berfungsi, yang saling berkait satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya ya Pak Jokowi ini terus-menerus dihujat terus-menerus ya. Ini akan ada suatu perubahan sikap ya. Orang yang mendukung Pak Jokowi tidak akan mau terima bahwa beliau itu terus-menerus dihujat. Karena mereka hanya merasakan bahwa Pak Jokowi ini melakukan yang baik buat mereka. Ya, membuat jalan, membuat waduk, iya kan? Pelabuhan udara, pelabuhan laut gitu. Itu luar biasa betul. Jadi itu yang buat kita seringkali kita elit-elit yang ada ini itu taken for granted karena kita anggap bahwa itu sesuatu yang sudah dari dulu kita nikmati. Atau sudah semestinya. Sudah semestinya, tapi yang di bawah ini belum pernah mendapatkan hal seperti itu. Jadi buat mereka bisa membedakan. Itu yang saya bilang local wisdom, local knowledge itu. Mereka tahu, oh kami rumahnya memang ini. Misalnya rumah kami PDIP, ya nggak apa-apa kami rumah. Tapi kesayangan kami adalah ini. Dan itu juga ada ininya loh, Buker. Kalau nggak salah itu ada potongan video ya. Kayaknya kampanye PDIP begitu. Di Solo atau apa gitu. Kami PDIP, kami Jokowi, kami Prabowo gitu. Jadi mereka tidak menabrakkan antara rumah
rumah tidak dengan pilihan pilpres gitu ya, rumah pileg maksudnya apa? Iya, sebagai partai gitu. Ya, rumah partainya mereka anggap ya itu rumah kita. Tetapi orangnya kami suka yang ini. Karena itu kecerdasan loh, kecerdasan dari akar rumput. Tapi dia tidak perlu membenturkan itu. Yang suka membenturkan dari elit politik kita karena tidak bisa memahami bagaimana cara berpikir di akar rumput ini. Atau elitnya ini merasa, ya ini yang lebih buruk adalah merasa lebih superior daripada akar rumput. Ini bahaya. Kalau tidak belajar dari kearifan yang ada, maka saya kira politik kita di masa mendatang tidak akan jadi dewasa. Ya. Dan itu nanti akan ada suatu seleksi alam sendiri. Itu akan terjadi. Sebenarnya dia ada proses seleksi alam sedang berlangsung. Nanti. Nah, ditambah lagi faktor milenial sekarang yang muncul. Dan Gen Z ya. Iya. Nah, lepas kita mau setuju tidak setuju, mau ribut nggak ribut, Gibran adalah personifikasi dari milenial. Ya. Personifikasi itu. Nah, kalau seorang Gibran itu anak muda dibodoh-bodohi, ya, dikatakan tidak mampu, tidak ngerti, tidak bisa, anak kemarin sore, anak bau kencur, itu kan akan menimbulkan sebuah perlawanan diam-diam dari anak-anak muda. Ya, teknologi sudah begitu majunya, dengan segera mereka bisa melihat ini. Disebut Samsul dulu. Iya, disebut Samsul. Asam sulfat. Saya kan sering berkali-kali mengatakan seperti ini sebetulnya, Mas Sahal. Kita yang lebih tua ini, generasi saya misalnya, atau generasi yang lebih muda lah dari saya, jangan sekali-sekali beradu otot dan otak dengan anak muda, milenial. Kenapa? Dari segi gizi mereka jauh lebih daripada saya, misalnya pada masa saya. Mereka juga punya kesempatan belajar lebih besar. Dan ini adalah masa mereka, era mereka. Kitalah yang harus lebih arif ya, untuk bisa menyimak ya, mendengarkan, merangkul yang muda. Syukur-syukur masih dimintakan pendapat. Kalau tidak kita belajar. Jadi harus malah justru dengerin. Harus belajar, dengerin ketimbang menguliain gitu ya, atau sok tahu karena gitu ya. Saya ingat betul itu yang selalu, kan kita selalu mengatakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya, betul. Gitu. Ya. Iya kan? Betul. Nah, gabungan antara, ini pendapat saya pribadi, gabungan antara Prabowo dengan Gibran menjadi sebuah gabungan yang ideal. Karena Prabowo menggambarkan sebuah generasi tua yang dituakan, yang dihormati, yang nantinya akan memberikan estafet kepemimpinan kepada yang muda. Itu adalah sebuah gambaran yang mesti dilihat ke sana. Ya, tentu ada yang mau menambahkan bahwa adanya Mas Gibran ini, ya kan, bahwa nantinya program-program Pak Jokowi bisa diteruskan. Ya, itu bisa tambahan, kita bisa ini kan. Percepatan kemajuan dan semua baik aja, oke saja, tidak ada masalah gitu. Tapi yang saya mau bilang, ke depannya mungkin nanti ada baiknya ya, ke depannya nanti ada baiknya 2029. Coba berhenti menggunakan buzzer-buzzer ya yang negatif ya. Berhenti kita menghujat dan menghabiskan waktu kita untuk menjelek-jelekkan seseorang, apalagi sampai ke ranah pribadi seperti tadi Mas Sahal, Ibu Iriana. Nah itu saya juga pengen menyinggung soal serangan terhadap Bu Iriana. Kan ini kaitannya dengan serangan terhadap Pak Jokowi. Jadi kan dulu Bu, kalau kita ingat ya, 2014, 2019 itu kan serangan Pak Jokowi itu kan anti-Islam, PKI, itu kan label-labelnya kan itu. Terus 2019 juga masih kan begitu. Tapi 2024 ini kan serangannya malah justru ke keluarganya, termasuk Bu Iriana, gitu kan. Ini tiba-tiba Bu Iriana itu digambarkan sebagai ibu suri yang ngatur semuanya gitu Bu. Seperti Ibu Gerwani gitu. Iya, gitu Ibu Gerwani yang ngatur semua dan memplot Gibran ini sudah jadi
harus jadi cawapresnya Prabowo sejak awal, sejak lama gitu. Menurut Bu Ker gimana? Gambaran semacam itu, narasi semacam itu? Narasi semacam itu kan sekali lagi juga menunjukkan suatu sikap masyarakat, termasuk media di dalamnya, yang menganggap bahwa kesetaraan gender itu tidak ada, atau tidak melihat itu sebagai suatu yang penting. Ya, saya melihat sikap dan cara mendiskreditkan ya Ibu Iriana adalah suatu sikap yang menggambarkan rendahnya toleransi terhadap perempuan. Ya. Ibu Iriana tidak pernah mengatakan apapun di depan publik. Ya. Bahwasanya mau senang anaknya mau jadi calon wapres, mau anaknya mau jadi apa, itu adalah sikap dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan. Ya. Atau sebagai seorang perempuan yang menghargai milenial. Harus coba bisa lihat ke situ. Tetapi dengan serta-merta mendakwa Ibu Iriana, mendiskreditkan Ibu Iriana sedemikian rupa, itu saya anggap suatu sikap mendiskreditkan kaum perempuan yang melihat perempuan itu tidak sebagai seorang entitas yang penuh. Saya sangat sayangkan, ya, tidak ada suatu sikap kedewasaan dalam melihat peran perempuan, gitu. Jadi kalau mau menyalahkan, salahkan perempuan, ya kan? Yang benar aja, ya. Jadi Ibu Iriana yang barangkali tidak tahu menahu, ya, tidak ikut mau ikut campur dengan soal itu, harus ada orang yang disalahkan, dan yang paling enak menyalahkannya adalah kepada perempuan. Iya. Ya. Dan hebatnya Bu Iriana nggak komentar sama sekali ya. Itu yang terbaik. Untuk apa berkomentar untuk hal-hal yang sama sekali tidak dewasa dan tidak matang gitu. Ya. Itu saya juga bukannya tidak melihat di WA group banyak ya mendiskreditkan Ibu Iriana begitu rupa, termasuk datang dari kaum perempuan sendiri. Dan juga bahkan datang dari para pendukung Jokowi yang kecewa dengan Jokowi gitu ya. Jadi maksudnya ini kan banyak juga mereka Jokowi, daihatnya Jokowi kemudian kecewa, apapun alasannya ya, kecewa karena Mas Sahal udah tahu lah ya, kita tahu sama-sama paham. Ini kan banyak diehard followers dari Jokowi yang istilah saya bucin semua. Bucin jadinya over possessive. Oke. Dan begitu melihat Jokowi bergerak tidak sesuai dengan cara pikir mereka, maka Jokowi disalahkan kan. Jadi orang yang kalau terlalu jatuh cinta, sekalinya nggak senang, for no reason, ya kalau ditanya reasonnya itu jawabannya pasti kemana-mana deh. Ya. Itu ya bersikap seperti ini. Ya. Dan banyak itu yang menamakan dirinya cerdik pandai, ya, yang menamakan dirinya akademisi, ya, yang kemudian bersikap kekanak-kanakan, saya anggap kekanak-kanakan gitu. And then satu hal lagi saya rasa begini, jangan kita pernah memasuki teritori ranah dunia, ranah kegiatan yang kita tidak familiar. Jangan kita memasuki itu dengan menggunakan cara pandang kita. Ya, jangan itu. Kalau enggak nantinya jadinya kita jadi bahan tertawaan di sana. Ya, kalau kita tidak paham bagaimana dinamika dan mekanisme di dalam ranah politik praktis, jangan kita masuki. Ya, dengan membawa kaidah-kaidah akademis, jangan. Ya, itu dua dunia yang sangat berbeda. Masing-masing punya tempatnya sendiri. Gitu. Nah, kadang-kadang yang terjadi arogansi sebagai akademisi, sebagai cerdik pandai, ya, itu sering keluar dari jalurnya tuh. Ya kan? Sering keluar itu. Karena memang belum ada kematangan kita dalam soal berdemokrasi, dalam soal melihat perbedaan-perbedaan dalam pemikiran. Jadi harusnya tahu diri tentang batas disiplinnya gitu ya Bu. Kita harus tahu. Ini saya bicara dengan seorang tokoh akademisi, antropolog, ketua Dewan
Ketua Asosiasi Antropologi ya Bu ya. Dan saya ketua MWA. Ketua ya. Jadi ini betul-betul orang yang mendalami soal sangat dalam akarnya di dunia akademisi, di dunia akademis dan juga terlibat betul dalam politik praktis gitu Bu ya. Jadi ada hal seperti itu. Saya anggap kadang-kadang ada kegenitan akademis yang tidak perlu. Akhirnya nanti bisa jadinya salah kaprah. Bukan saya katakan sebagai seorang akademisi dia tidak boleh menyatakan concern. Boleh, tetapi harus hati-hati, harus menyimak lebih dahulu, ya, check and recheck. Karena itu dalam dunia akademis itu ada. Kita sangat menghargai research, sangat menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi kita harus lihat, kita olah dan pandai menempatkannya di mana. Tapi kalau hanya rame-rame patah cengke, ya. Apa itu artinya? Rame-rame patah cengke kalau orang Melayu. Ambon. Oh, Ambon. Oke. Katakan gitu. Jadinya kan ada yang tidak pas. Ada yang tidak pas di situ, ya. Ya. Jadi ini kan jadi hanya ikut-ikutan gitu. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Buker, terkait dengan what next ya. Kan pemilu sudah selesai, kita sudah tahu siapa yang menang, real count-nya belum, tapi quick count kan reliable lah ya. Reliable itu. Nah ini saya ingin minta pendapat Buker mengenai relasi kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo nih. Kan banyak yang bilang itu adalah simbol rekonsiliasi, ya kan? Yang tadinya terbelah, simbolnya rekonsiliasi adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu. Nah, ke depan ini kan banyak spekulasi nih mengenai hubungan keduanya nih. Ada yang bilang nanti akan ada power game. Jadi Pak Prabowo tidak mau ada matahari kembar. Nah, gitu. Karena ini pasti kan nanti akan muncul, apalagi setelah Pak Prabowo dilantik dan seterusnya. Kemudian ada juga teori bahwa ya ini kekuasaan justru akan makin kokoh kalau mereka kerjasama dan sebagainya. Jadi ada banyak spekulasi tentang relasi keduanya ini. Kalau menurut Buker kedepannya ini gimana ini antara dua tokoh kita ini? Saya kira nanti ini akan berjalan alami ya. Soal bahwa ada political game, soal ada nanti power sharing atau itu hal yang sangat lumrah, hal yang sangat biasa terjadi dan memang harus begitu, ya toh, karena dalam politik sebetulnya dalam ranah politik praktis there is no eternal enemy, there is no eternal friend, yang ada adalah eternal interest. Ya. Jadi dan jangan sekali-sekali kita menggunakan moral berpikir kita gitu. Dan ini adalah suatu ranah sendiri gitu. Jadi saya rasa akan berjalan ya secara alami ya. Mungkin nanti juga tentu akan ada suatu tarik menarik atau apalah ya. Itu hal yang sangat biasa. Sangat alami ya menurut saya. Jadi saya tidak pernah khawatir melihat situasi ini ya, karena bagaimanapun juga kita harus sangat berbangga bahwa kita punya presiden yang punya rating ya popularitas tertinggi di dunia dari semua presiden dan konsisten dan melakukan banyak hal yang bagus bagi masyarakat. Lalu apa persoalan kita? Saya nggak melihat ya soal curang mencurangi itu. Saya kira bukan tupoksi presiden itu. Itu nanti dibicarakan aja baik-baik. Ada KPU kok, ada Bawaslu kok, ada MK. Sudah ada seluruh perangkat untuk memeriksa itu ada semua. Ya, jadi kita tidak usah terlalu khawatir berlebihan ya untuk itu. Yang sekarang adalah kita menjaga bagaimana negara kita ini ya bisa berkembang dengan baik, bagaimana hubungan-hubungan bilateral, multilateral dengan negara-negara di luar Indonesia bisa kita jalankan supaya menjadi maksimal bagi kemakmuran rakyat kita. Saya kira kita mesti lihat harus positive thinking melihat ini. Ya. Nah ini saya tadinya itu yang terakhir Bu, tapi karena Buker nyebut soal multilateral dan Buker kan pernah jadi dubes
seorang figur yang kosmopolit ya, lama di Amerika, kemudian pokoknya inilah, terus risetnya juga di Belanda, riset novel ini tuh di Belanda, pokoknya udah kemana-mana itu. Nah, bagaimana Booker melihat Indonesia ke depan ini ya dalam tantangan geopolitik, geostrategi, geoekonomi, ini kan posisi Indonesia ini kan krusial kan. Pak Jokowi selalu bilang nggak ada bonus demografi, kalau nggak dimanfaatkan itu kita nggak bisa lagi mencapai momentum itu gitu, menghadapi Indonesia emas 2045 dan seterusnya. Nah, kepemimpinan yang sekarang ini bagaimana Booker melihat ya menghadapi tantangan semacam itu, tantangan geopolitik, geostrategi, geoekonomi global? Saya tetap optimis ya melihat ini tantangan-tantangan ini semua, karena bagaimanapun juga kita punya bukan saja bonus demografi, kita juga punya bonus sumber daya alam yang luar biasa. Karena itu program hilirisasi yang digalakkan oleh Presiden Jokowi itu memang harus secara konsisten kita laksanakan. Karena itu memberikan kita kemandirian sebagai bangsa untuk mengelola sumber daya alam kita. Ya, untuk membuat masyarakat kita lebih baik, lebih cerdas, lebih sehat, lebih pinter. Ya. Satu hal lagi, bonus demografi kita milenial kita punya. Milenial yang sangat paham dengan teknologi artificial intelligence, gitu. Nah, itu satu keberuntungan buat kita. Ya, untuk melihat ke depan. Saya ingin menghimbau di sini ya kepada generasi saya atau generasi barangkali yang lebih muda dari saya sedikit, adalah kita bekerja bersama-sama, berikan kesempatan bagi yang muda untuk memimpin ke depan. Berikan kesempatan itu, sudah saatnya. Nah, belajarlah kita supaya bisa mengikuti yang muda, berpikirlah dan berjiwa muda. Itu penting. Berpikir dan berjiwa muda. Karena sudah saatnya bahwa estafet kepemimpinan 2029 harus lebih banyak di tangan anak muda. Sudah waktunya untuk mendapatkan, saya kira, bonus itu generasi emas 2045. Itu. Ya. Oke. Terima kasih Booker atas obrolannya dan diskusinya, pemirsa. Membantu. Sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.